besar. Dan Kartika Jala Putri, dia kalau nggak salah membaca puisi di Pusdai ya, kalau nggak salah backgroundnya. Maaf, mungkin saya salah ya Kak. Sorry Tik kalau salah, kalau saya ingat ya. Aduh, tiba saatnya giliran Cakradonya dia mundur balik kanan, nggak berani membaca. Ini masih jadi janji ya buat Cakradonya untuk memenuhi janjinya, yaitu membaca puisi di jalan karena taruhan dia. Itu ya satu momen yang memegirakan ya, bersama almarhum Chan ya. Banyak lah momen kebersamaan dengan Chan itu ya, banyak. Kita sering teleponan sampai malam, video call rame-rame. Sehingga kalau kita cek jam di HP, kok WhatsAppnya online terus, ngapain sih ya. Sebenarnya kita sering berdiskusi lama ya dengan teman-teman penyair. Waktu itu ada Rika Yusrina yang masih kerja di Taipei, kemudian teman-teman dari Madura ya, ada dari NTT, Mas Usman Kasongwe. Kita sering video call dengan teman yang lama. Kita berdiskusi banyak hal tentang puisi, tentang editing video, dan tentang visi membangun kesusastraan tanah air ya, bangsa Indonesia. Aduh, itu banyak lah kenangan yang indah. Pertemuan pertama dengan Chan Pruman, iya saya ingat itu. Waktu itu penyair Wonosobo Mbak Hikmah Wati ya, atau Cek Dulu Hikmah, itu mengontak saya, Suhu, ini ada teman saya mau belajar video puisi. Waktu itu ya, dia ngomong banyak hal. Dia tolong masukin grup. Terus saya cek profilnya ya, saya kan selalu pengen ngecek profil di mana, Facebooknya Gondrong dan bla 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 itu. Saya pikir wah ini sudah jadi penyair jangan ya, karena positioning grup Republik itu kan kita sebenarnya pengen mewadahi generasi muda ya, atau penyair awal, atau penyair yang memang tidak punya tempat, penyair pinggiran lah saya mengatakan itu. Sama penyair awal, dan kedua penyair pinggiran yang memang dia tidak punya tempat di Jakarta, di pusat kesusastraan, ataupun dia nggak punya tempat lah, tidak punya nama, tidak dianggap penyair lah bahasanya. Lama menimbangkan saya, iya kalau misalnya dia sudah menjadi penyair kenapa enggak gitu. Saya menimbang banyak hal, melihat profilnya, pertama karena yang merekomendasikan adalah Mbak Hikmah, makanya kemudian ya bisa lah coba saya telusuri. Toh grup ini juga bisa membuka peluang untuk para penyair yang sudah jadi untuk berkontribusi untuk membangun sastra tanah air ya, tentu saja dengan kerendahan hati mereka mau masuk ke grup baru, ke grup yang kecil ya, dalam bahasa, karena itu bukan seperti Kompas, bukan seperti apa, majalah-majalah sastra yang besar, atau ya itulah meja-meja redaksi. Mereka mau berkontribusi itu untuk membangun sastra tanah air ya, oke lah. Akhirnya itu menjadi momen dimana kemudian pertemuan pertama kali saya dengan Chan. Ya kesannya dia memiliki keterkaitan kuat dengan video puisi. Dari pertemuan pertama saja sudah dia bertanya banyak hal kan. Halo ketua gitu, tentang aplikasinya apa, tentang macam-macam itu. Saya waktu itu kan tentu ada power director saya tawarkan, kemudian ada kan master, ada video puisi, kemudian di situ banyak hal yang kita sharing tentang ilmu, termasuk dibantu teman-temannya. Ada waktu itu bidadari puisi ya, namanya Putri Aulia.
dia sangat intens untuk berkomunikasi dengan dia. Tapi saya melihat ini orang punya keseriusan ya untuk belajar. Nah ini spirit orang untuk belajar itu yang mahal itu. Makanya kemudian banyak hal memang kita memberi fasilitas. Dan terbukti ya di belakangan hari memang pada awal memang mungkin level kemampuan dia mengedit video itu masih unggul kita, tapi di belakang hari ternyata Chan yang lebih biasa. Saya bisa mengatakan bahwa mungkin sekarang ini di grup Republik Penyair yang paling bagus editannya adalah Chan, yang paling variatif, membuat intro, memberi efek, membuat yang paling banyak. Saya pikir laboratorium berproses ini adalah Chan luar biasa. Dalam 3 tahun itu dia mengalami grafik yang luar biasa ya, dia luar biasa. Itu yang kesan pertama yang saya dapat dari proses pertemuan pertama kali. Chan luar biasa. Apa yang disukai dari seorang Chan? saya rasa banyak ya. Saya rasa banyak. Banyak yang saya sukai dari Chan. Ya. Dia orangnya humble. Dia pandai bersahabat, komunikasinya bagus, dan dia berkomunikasi dengan banyak orang, banyak grup. Itu yang menarik dari Chan. Saya pernah ditanya, ayo ketua gabung grup ini, oh enggak kan, saya berfokus pada ini saja. Ini karena kerja di sini di grup Republik itu sudah sangat melelahkan. Ini tugas kamu untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan pada banyak orang, banyak grup, dan juga mungkin nanti ke depan akan berkomunikasi dengan para penyair luar negeri juga. Karena ke depan kamu harus go internasional. Tugas saya tidak di situ. Tugas saya adalah mengelola grup. Ini orangnya humble, luar biasa. Dan saya monitor itu memang dia pandai berkomunikasi dan membangun hubungan itu orangnya. Terus kemudian kedua, dia itu belajar sejati. Saya suka dengan semangat belajarnya. Di awal dia tidak malu untuk belajar dengan siapapun tentang hal-hal yang remeh, tentang video editing. Ini yang menarik ini. Orang tidak malu untuk belajar itu penting, dan punya spirit belajar yang tinggi. Terbukti ya, awalnya dia berguru ya pada saya dengan teman-teman, tapi belakangan hari saya yang harus berguru sama dia. Saya kan begitu, banyak hal yang buat saya kaget. Chan, ini gimana cara buatnya menarik? Ini gimana Chan? Dia menjelaskan detail-detail, dan dia tidak lelah untuk itu. Kasih tahu gitu sampai detail-detail ya. Gak bilang, kau ketua itu sukanya menguji. Wah, saya nggak tahu ya kayak gini-gini. Dia sering menjawab itu. Ya saya bilang, kan saya fokus ke manajemen, bukan ke editingnya. Kalau untuk dasar-dasar oke lah, cuman gitu. Itu yang menarik. Awalnya guru, dan kemudian dia sekarang menjadi guru banyak orang. Aku suka itu. Alhamdulillah ya Allah. Dan yang saya suka juga pada Chan adalah dia tahu aturan main di grup ya, di komunitas. Banyak orang yang masuk grup tetapi dia tidak tahu role of game-nya, bagaimana dia hidup berkomunitas, beradaptasi di dalamnya. Ya, berapa visi memang sudah kita sharing ya pada beberapa teman-teman yang mau berkomunikasi, maksudnya intens berkomunikasi dengan kita, bahwa grup ini adalah media belajar.
media belajar. Artinya memang siapapun di dalamnya itu adalah guru. Kita bisa belajar dengan si A, si B, dan si C, dan semuanya, dari belajar maupun tentang puisi. Makanya kemudian di situ kita menempatkan diri untuk sebagai murid ya, kita belajar dan menjadikan itu sebagai media belajar betul gitu, bukan ruang politik atau ruang-ruang kekuasaan yang di situ ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak perebutan, pengaruh dan macam-macam. Tidak. Ini adalah ruang belajar kita bersama. Nah, Chan tahu betul itu soal aturan main itu. Makanya kemudian sedini mungkin ketika terjadi gesekan, dia tahu bahwa ayo kita menjaga kondusivitas, produktivitas untuk berkarya. Karena ketika tidak ada kondusivitas, ketenangan dan proses itu, konflik itu akan mengganggu itu, suasana belajar, suasana kegembiraan. Karena di sini kita mencari kegembiraan juga, kegembiraan, persahabatan, ruang-ruang yang produktif. Jadi apa ya istilahnya ya, madrasah kegembiraan ya bahasa saya. Ini contoh betul itu. Karena itu semua harus terfokus pada bagaimana memanfaatkan laboratorium berkarya ini dengan belajar, intens belajar, dengan terus meningkatkan skill ya, dari pengetahuan dasar tentang editing sampai ke tingkat menengah sampai high class editing. Memang keterbatasan dari teman-teman adalah kita banyak menggunakan HP saja, belum menggunakan program-program yang berat ya, seperti Adobe Premiere, Sony Vegas dan macam-macam. Jadi belum sampai tingkat dimana kemudian kita menggunakan alat-alat editing melalui laptop atau PC ya. Kita masih belajar seadanya menggunakan HP, dan itu kegembiraan juga ya. Ya, dia tahu betul. Tahu betul dan banyak bertanya. Saya bertanya, ini visinya mau kemana nih grup? Saya berarti interview ya. Ini tanya atau interview serius nih saya ini. Saya jawab. Ini basicnya adalah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ajari anakmu sastra, karena dengan sastra akan menjadikan anak yang kecut menjadi pemberani. Nah, ini yang sangat penting. Jadi keberanian itu bagian dari karakter. Karena kemudian bagaimana menciptakan puisi yang membangun karakter breeding. Ya, biasanya karakter breeding saya dapat dari Raja Penyair Jalanan ya, Mr. Sutioso. Jadi harus punya attitude, harus punya kode etik, karena kemudian apa yang kita pikirkan, apa yang itu tertuang bagi karya-karya. Apakah kemudian dengan begitu penyair tidak boleh nakal? Nakal silakan, itu hak Anda. Apakah kemudian penyair tidak boleh beringas melawan misalnya diktator atau pemimpin yang baru? Itu silahkan, tetapi bukan di sini ruangnya. Saya katakan, kalau pengen menunjukkan superioritas keberanian itu jangan di grup ini. Grup ini adalah media belajar. Mungkin pasca dari situ baru silahkan Anda melakukan itu, tapi pasca dari grup. Ruang ini adalah ruang belajar. Nah, itu Chan tahu betul itu. Chan tahu betul ya itu. Maka kemudian dia sedini mungkin mengajak teman-teman ketika terjadi konflik, dia melakukan meredam suasana, ya bersama-sama mendamaikan, menyejukkan situasi lah. Karena ini ruang belajar, Chan tahu betul ya di komunitas ini. Kemudian dalam proses berkarya ini saya lihat dia melakukan hal yang sama dengan kita, tidak pernah menghakimi orang. Oh, ini karyanya jelek, ini ya dirimu salah, bla bla.
orang mungkin meluruskan itu penting, tapi kemudian yang dikembangkan di sini adalah bagaimana kita membangun freestyle dan karya itu. Freestyle. Mana? Nih, makasih ya. Makasih. Coklatnya kasih dong. Ih. Sudah. Jadi membangun freestyle berkarya, orang tidak diikat dulu dengan aturan-aturan main menulis sastra, aturan-aturan main bagaimana membaca harus berdeklamasi. Tidak, baca saja, menulis saja. Perkara ide nanti di belakang hari, karena fokus kita adalah mengembangkan suasana gembira untuk belajar. Nah, Chan itu menjaga itu semua ya, Chan dan teman-teman menjaga itu. Maka kemarin kultur grup itu benar-benar tidak ada proses penghakiman, tidak ada bullying ya, tidak ada merasa senioritas. Aku sudah high level misalnya, enggak ada. Kita belajar dan kerendahan hati itu yang kita bangun, dan alhamdulillah sampai detik ini memang tidak banyak konflik-konflik yang mencuat di grup, karena memang kita menjaga semua itu. Apa kontribusi Chan pada kesusastraan tanah air? Ini menarik ini. Tidak banyak orang yang melakukan pembacaan secara mendalam ya. Bahkan kalau kita bisa lihat ya, betapa banyak orang-orang di sekeliling orang-orang besar itu tidak memahami siapa orang besar itu. Misalnya Chan, mungkin di lingkaran keluarga atau teman-temannya tidak terlalu banyak mengenal si Chan dan skill yang dia miliki. Iya. Jadi betapa banyak kemudian termasuk saya ya, saya tidak dikenal sebagai penggiat sastra, tidak dikenal sebagai penyair. Nah, bahasa kita adalah kita ini penyairan ya, karena memang kita tidak berorientasi pada penyairan, tapi kita ya sudah, kita menulis berkarya saja lah gitu. Nah, kalaupun ada level penyair ya itu sematan saja. Iya, ntar ya. Kontribusi Chan ya, saya melakukan pembacaan yang mendalam terhadap itu. Chan di luar dugaan ya, grafik berkaryanya itu meninggi. Pertama kontribusinya, dia memiliki di channel YouTube-nya saja ya, dia memiliki 282 karya video puisi. Itu yang dibuat ya selama kurun waktu 2 tahun ini. Itu belum video puisi yang melalui pesanan-pesanan, misalnya dari toko ini, dari teman-teman ini, itu yang dia buat banyak sekali gitu loh. Apalagi teman-teman luar negeri ya, belakangan dia terkoneksi dengan orang-orang luar negeri. Iya, nah ini juga membuat video puisi yang banyak gitu nih. Jadi belum lagi upaya dia untuk mencoba membangun keyakinan terhadap penyair-penyair awal yang mau belajar itu. Dia selalu kasih pancingan, mana puisimu, coba saya buat video. Nah, setelah itu dia membina orang-orang itu, bagaimana orang-orang itu mau tertarik dan belajar. Artinya video puisi yang dia buat itu sudah sangat cukup banyak itu untuk berkontribusi pada negara ya, pada bangsa Indonesia ini. Lumayan itu loh, 282 video puisi ditambah yang itu, yang membuatkan orang, membuatkan para pemesan itu sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya puisi yang tertulis. Ada begitu banyak juga karya-karya puisi yang dia sudah tulis. Dia masuk banyak grup, dia menulis di banyak grup. Nah, ini banyak sekali karya-karya yang belum terkumpulkan itu. Jumlahnya kita tidak tahu.
yang saya tahu adalah dia sangat aktif menulis di komunitas penyair Indonesia ya, atau Kopi 45, dan juga di banyak grup gitu. Nah ini sangat sayang kalau itu tidak dikumpulkan kemudian dibukukan, karena ini tinggalan almarhum ya. Ini mahal. Kemudian ya jasa yang ketiga adalah dia melakukan menjadikan diri sebagai tentor ya. Dia meluangkan waktu dengan banyak orang untuk mengajari video puisi. Dengan banyak orang, dia meluangkan waktu, meluangkan energinya, memberikan ilmunya secara gratis. Ini bagian dari kontribusi dia. Kontribusi Chan. Kontribusi berikutnya adalah Chan selama ini secara intens itu mengapresiasi banyak karya, ya, mengapresiasi karya-karya teman di grup ya. Ada puisi mingguan yang secara bergiliran, setiap karya-karya teman itu diapresiasi dan dibuatkan video puisi melalui pembacaan, mengedit, dan kemudian bisa di grup. Itu apresiasi terhadap teman. Belum lagi apresiasi terhadap karya-karya penyair nasional bahkan internasional. Itu secara intens bersama-sama kita mengapresiasi bersama untuk membuat. Ini sekian jasa dari Chan ya. Dan yang fenomenal adalah terakhir dia membuat pembacaan video puisi bersama ya dengan teman-teman penyair di berbagai negara. Itu ya, ini dia mencoba mengkolaborasikan tentang kebudayaan kemanusiaan ya. Nah, waktu itu tentang Palestina. Saya kemudian ada penyair dari Chili, kemudian Matoa ya. Itu dengan penyair Serbia, Yugoslavia dan macam-macam itu membaca puisi tentang Palestina, dan itu dia rangkum kemudian di share dia. Itu bagian kontribusi dia tentang kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan. Ya. Dan kalau kita melacak sejarah sosial medianya ya, khususnya Facebook ya, sangat tragis sekali ketika kita membaca puisinya yang isinya tentang apa yang terjadi di negeri ini ketika aku mati. Bayangkan itu. Wah, semikian ada kekhawatiran besar pada enggak pada seorang cangkruman ya. Itu tentang kebingungan dan sampai mengkhawatiri apa yang terjadi pada negeri ini ketika aku mati. Dan puisinya sudah dibaca oleh seorang penyair Madura, Meriam Madura ya, Mas Zaini Daud. Itu luar biasa ya. Dan di puncak akhir hidupnya ya, betapa dia memiliki tingkat kematangan yang lompatannya sangat besar itu. Bagaimana karya puisinya begitu indah gitu dibacakan oleh Aisyah Amsal itu. Aku tidak ingin mati. Aduh, itu membuat saya menangis berkali-kali. Itu kontribusi Chan ya. Begitu banyak untuk proses 2 tahun. Kebetulan Chan Pruman dalam perencanaan jangka panjang
dari beberapa orang yang berproses itu, kita membidik seorang Chan itu akan menjadi seorang penyair yang besar dan dikenal banyak orang, dan itu terbukti. Chan sekarang dikenal sebagian banyak orang di banyak grup, kemudian dia terkoneksi juga di luar negeri. Ini untuk 2 tahun prosesnya. Saya membayangkan kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan, bagaimana kebesaran seorang Chan itu mengorbit gitu. Ini yang saya cukup apresiasi terhadap kerja keras Chan. Dan ini selalu kita pantau ya di grup ya, luar biasa sepak terjang seorang Chan, anak Medan ya. Iya. Apa yang tidak Anda sukai tentang Chan? Oke Mbak. Kalau kita masalah tidak disuka atau suka itu kan masalah perspektif ya, masalah perspektif. Jadi artinya proses berinteraksi itu tidak bisa didasarkan dengan like and dislike, tapi itu terserah Anda ya. Saya tidak menyukai Anda atau saya menyukai, tetapi ada perspektif bagaimana kita di komunitas itu selalu berfokus pada kebaikan-kebaikan orang, tidak memandang kejelekannya atau mengoreksi atau menghakimi masa lalunya. Enggak. Kita punya kesadaran penuh bagaimana kemudian kita berfokus pada kebaikan-kebaikan orang. Karena itu kemudian kita harus memahami betul bahwa orang-orang di dalam grup itu adalah duta-duta literasi bangsa ini. Maka kemudian kita perlu membangun penghormatan yang baik terhadap mereka. Ini adalah duta-duta literasi bangsa ini, yang di suatu hari mereka akan membesar dan punya kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun dunia. Ya itu kalau urusan kejelekan-kejelekan, kalau mau dikorek-korek ya lebih baik kita berfokus pada kebaikan-kebaikan. Dan selama ini juga saya tidak menemukan itu pada Chan. Itu urusan dia. Insyaallah saya bersaksi bahwa selama proses dengan Chan adalah orang baik dan baik. Oh iya, insyaallah baik. Dan di puncak akhir hidupnya saya menemukan dia sangat religius. Enak. Sebutan kepenyairan. Tan punya banyak penyebutan nama ya, biasa kita sebut macan medan atau macan puisi itu. Kemudian saya ingat kalau saya sebut ya harimau puisi gitu ya misalnya, lalu dia bilang au piye kabare serigala Jawa. Serigala Jawa. Nyebut saya. Kemudian ada Mas Bani Hasim Al-Barik saya, ini dari NTB. Beliau kalau kita panggil biasanya singa puisi, karya-karya beliau itu luar biasa. Kemudian dari NTT juga ada Romeo puisi ya, Mas Husnul Ramadan. Kemudian di Madura ada 2 itu, siapa? Meriam Madura itu Mas Denny Dawa. Kemudian ada Romeo puisinya Madura ya, atau Karapan puisi si Mas Itur Maulana. Kemudian ada dari Lampung itu Mbah Dukun puisi Mbah Arden ya, atau biasa tenarnya itu Branda Laksara. Kemudian di Jogja juga ada Raja Penyair Jalanan ya. Kemudian saya disebut juga oleh penyair NTT ya,
Dialog Rindu atau biasa disebut penyair bermata anggur. Dia kalau live shot luar biasa itu. Dia pernah menyebut saya dalam puisi ya, ketika mengapresiasi puisi saya, ini karya dedengkot penyair. Udah di Aceh itu ada rencong puisi, saya baca Radonya ya, Mas Yani, Muhammad Yani. Kemudian banyaklah teman-teman dengan sekian sebutan nik. Saya rasa ini bukan bukan nama penyairan dalam tanda petik sebenarnya. Ini hanyalah sematan-sematan saja, sematan-sematan untuk membangun kegairahan berkarya kita semua, untuk bagaimana kita terus secara kontinu memberi kontribusi besar membangun bangsa ini lewat karya-karya sastra, khususnya puisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ini sekarang akhir-akhir ini banyak mengalir karya-karya yang tidak hanya berfokus pada video puisi, tetapi juga kebudayaan. Ini luar biasa, seperti Mas Yono dari Bali ya, kemudian dari Amrullah Sahrudin ya dari Padang juga. Kemudian ini yang khusus ya, lebih khusus, ini senior kita ya, yang kemungkinan angkatannya Wes Rendra ya, si Burung Merah. Ini sangat senior sekali. Beliau sampai, kalau saya tidak salah ya, kelahiran 1937 ya. Beliau lesek Keti Ara, atau biasa kalau ya di grup itu bisa LK Ara. Ini beliau umurnya sudah 84 tahun. Masya Allah, luar biasa. Sampai umur beliau yang sepuh ini ya, beliau masih berkarya, membaca puisi, terus melakukan kegiatan-kegiatan budaya, kemudian pengajian dan macam-macam. Ini bersolawat dan macam-macam. Ini saya salah satu senior yang perlu kita patut tiru gitu loh. Tentang kerja keras beliau, tentang upaya beliau membangun Aceh dan membangun kebudayaan sastraan, ini luar biasa. Dari Tangingon Tengah ya, Aceh, ini luar biasa. Salam buat beliau. Ini beliau termasuk senior yang patut menjadi teladan bagi Republik Penyair dan yang lain ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Mr. Setioso yang sampai detik ini juga terus mendampingi saya, dan juga Mas Abil dan teman-teman yang lain yang terus berkarya di komunitas ya. Mr. Setioso, luar biasa kerja keras Anda mendampingi saya untuk mengelola grup. Harapan saya setelah kepergian Chan ya, semoga saya dan teman-teman di grup ya Republik Penyair
melindungi kita semua. Amin. Dan semoga untuk teman-teman dan juga masyarakat yang sedang sakit, semoga insya Allah segera disembuhkan Allah. Bravo Republik Penyair, bravo komunitas penyair Indonesia atau Kopi 4 Luna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.